Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan, menyadarkan, dan moga-moga semakin meneguhkan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rumusan Tritunggal memang tidak tertulis di kitab suci. Tidak ada kata-kata yang menuliskan atau menyebutkan tentang Tritunggal. Paham Allah Tritunggal adalah hasil pemikiran para ahli dan disetujui oleh para pengikut Kristus. Sekitar sejak abad ke-4, paham Allah Tritunggal sudah disetujui oleh gereja-gereja yang percaya kepada Kristus. Dan hingga saat ini pun gereja-gereja tentu ada selain Katolik tetap mempertahankan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu Allah. Saudara-saudari sekalian, meski tidak ada penjelasan gamblang di kitab suci, namun kita dapat mengimani paham Allah Tritunggal dengan bantuan kitab suci. Kita mendengar dari sabda Tuhan hari ini yang dapat membantu kita untuk mengimani Allah Tritunggal. Dari bacaan yang kedua tadi disampaikan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Itu menjadi salah satu dasar bahwa Allah itu satu dan Allah senantiasa mau menyertai kita senantiasa. Apa wujud bahwa Allah itu mau menyertai kita? Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, itu mau menyertai kita. Sejak awal mula Allah menciptakan dunia dengan kasih-Nya. Itulah yang kita dengar Allah pencipta, Allah Bapa. Dia ingin memberikan dunia ini kepada manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan kemudian kendati manusia sudah mendapat kasih dari Allah, tetapi jatuh dalam dosa yang diawali dari dosa Adam dan Hawa, dan terus dosa itu seperti diwariskan turun-temurun, umat manusia berbuat dosa. Kendati manusia tidak setia kepada Allah, berbuat dosa, tetapi Allah itu adalah tetap Allah yang kasih, Allah yang mau mengasihi manusia, maka Allah menyertai manusia. Allah Immanuel mau tinggal beserta manusia dalam rupa Kristus, Putra Allah yang lahir ke dunia yang kita dengar dengan Yesus Kristus. Dia adalah Allah
yang mau menyertai perjalanan umat manusia, kendati manusia berdosa, Dia hadir untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukti Allah mau beserta kita. Dan setelah Yesus itu wafat di kayu salib, Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada manusia, yaitu dengan memberikan karunia Roh Kudus yang senantiasa akan menemani setiap perjalanan hidup manusia, sehingga manusia tidak ditinggalkan begitu saja kendati Yesus sudah wafat, tetapi Roh Kudus yang kita imani adalah Allah sendiri itu beserta kita senantiasa hingga saat ini. Itulah wujud bahwa Allah Tritunggal, Allah itu satu, tetapi tetap mau bersama dengan kita manusia, berserta dengan kita, menyertai setiap langkah hidup kita, mulai dari kisah penciptaan, lalu keselamatan melalui Kristus, dan juga penyertaan melalui Roh Kudus yang kita alami hingga saat ini. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, itu secara singkat apabila kita mau berusaha memahami dan menjelaskan paham Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudari kita, keluarga, sesama, ataupun mereka yang mungkin tidak paham dengan konsep atau paham Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang adalah sesungguhnya Allah yang satu, Allah yang esa. Itu yang kita imani, Allah yang satu. Bukti bahwa kita itu mengimani Allah yang satu, Allah yang esa, yaitu setiap kita membuat tanda salib pada saat misa ataupun dimanapun saat kita berdoa, itu adalah bahwa pengakuan kita akan Allah Tritunggal. Lalu kemudian saat kita dibaptis dalam rumusan Tritunggal. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian dari Injil Matius bab 28 ayat 19, Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan cinta. Segala sesuatu yang dilakukan Tritunggal, yaitu menciptakan, menyelamatkan, menyembuhkan, mengurapi, dilakukan dalam kasih. Seperti tadi kita dengar dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16, bahwasanya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal untuk hadir menyelamatkan kita. Jika Allah Tritunggal tidak mengasihi kita, kita tidak akan ada lagi. Kasih itulah adalah alasan mengapa Allah itu menyelamatkan kita. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Itulah kasih Allah yang mau mengosongkan diri, mau menjadi sama dengan kita manusia, orang yang berdosa, tetapi Dia tidak berdosa. Kristus tidak berdosa karena Dia adalah Allah sendiri. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kalau kita mungkin kadangkala mendengar bahwasanya apakah Allah orang Katolik itu 3 atau 1, kita tetap dapat menjawab, kita mengimani Allah yang satu, Allah yang esa. Itulah iman kita. Sebenarnya jawaban itu juga sangat jelas. Beberapa teks dari kitab suci menegaskan dan dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus bab 12 ayat 29. Lalu ahli Taurat berkata kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Disebutkan pula di 1 Korintus bab 12 ayat 6, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi perihal Allah yang esa itu kita tidak perlu ragu-ragu. Kita sebagai orang Katolik tetap mengimani Allah yang satu. Maka sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama dengan iman kita iman Katolik. Pancasila ada 5 sila, itu disebut Pancasila. Ya, silanya banyak macam-macam. Ya. Nah, kalau ingin menggambarkan secara lebih sederhana tentang Allah Tritunggal, meskipun tidak dapat begitu saja disederhanakan tentang Allah Tritunggal,
Karena Allah itulah misteri, rumit untuk dijelaskan, tetapi secara sederhana mungkin ada sebuah gambaran demikian. Ada sebuah benda yang kita tahu bersama, itu matahari. Matahari sebuah benda yang dia mampu memancarkan sinar, sehingga saat pagi hingga siang hari tempat-tempat di luar ruangan itu terang, tidak perlu lampu. Itu matahari punya fungsi itu, menyinari, menerangi dunia. Selain matahari itu memancarkan terangnya, dia juga menghasilkan panas yang berguna bagi alam semesta, berguna bagi tanaman, bagi hewan, berguna bagi manusia, sehingga manusia, hewan, tumbuhan dapat bertahan di dunia ini karena panas matahari. Matahari dalam dunia yang canggih ini juga dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik, menghasilkan listrik. Maka ketika alat-alat diberi panel surya, alat itu dapat teraliri listrik secara otomatis setelah dirangkai dengan alat-alat tertentu, tentu saja. Itu matahari punya panas, punya terang, punya tenaga surya, tetapi tetap disebut matahari. Ya, satu benda matahari punya banyak guna. Itu gambaran sederhana. Kalau kita mau istilahnya menyederhanakan tentang paham Allah Tritunggal, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu untuk kemudian menyempitkan paham Allah Tritunggal dengan contoh seperti matahari tadi, karena Allah jauh lebih besar daripada itu. Allah jauh lebih besar dari alam semesta ini, dan hanya Allah sendiri yang mampu untuk menjelaskan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang utama kita sebagai orang Katolik terus beriman dan percaya. Pokoknya kita percaya dan beriman Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus itulah satu kesatuan dalam kasih. Karena kasih yang begitu besar kepada kita manusia, maka Allah yang satu itu mau untuk menciptakan kita ada di dunia ini, mau untuk menyelamatkan kita serta menyertai kita dengan karunia-Nya. Semoga dengan hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus ini, iman kita juga semakin mantap, dan kita terus percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita pun dalam doa-doa kita juga menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal melalui tanda salib maupun doa-doa yang lainnya. Kita senantiasa mohon bimbingan Allah agar kita mampu terus percaya dan beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita mampu pula untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan iman kita apabila ada orang-orang yang butuh penjelasan atau pemahaman Allah Tritunggal dari diri kita sebagai orang Katolik. Maka saudara-saudari, mari kita sekarang memantapkan iman kita dengan paham Allah Tritunggal dengan berdoa.